Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya itu bersama Bang Tio gitu kan. Bang Tio ini mantan kulit ya. Dia merasa ganteng, jadi dia daftar jadi cover boy, tapi hanya diterima sebagai office boy dan langsung dipecat karena dia minta gajinya tinggi-tinggi. Nah, setelah dipecat dari satu ke tempat lainnya, dia memutuskan diri untuk menjadi konten kreator alias youtuber ya. Mohon doanya supaya channel ini bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat rasa hidup yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tentu punya cita-cita ya, punya cita-cita, punya harapan, impian, tujuan gitu kan. Dan saya pernah bahas tentang tujuan manusia itu diciptakan ya. Tentu saya masih ingat ya, sahabat rasa hidup masih ingat tujuan kita diciptakan itu untuk beribadah, ya, beribadah kepada Sang Maha Pencipta ya. Sesuai dengan firman Allah ya, bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku gitu kan. Jadi tujuan kita jelas untuk diciptakan untuk beribadah gitu kan. Nah, jika Sarah bisa menselaraskan ya cita-cita Sarah dengan tujuan manusia itu diciptakan, wah itu TOP begitu banget ya. Jadi hidup itu akan terasa indah gitu kan. Dan segala cita-cita kita itu nanti akan diridhoi oleh Allah karena sesuai dengan tujuan diciptakan ya gitu. Dan itu insya Allah hidup kita akan menjadi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, buat Sarah yang cita-cita sudah terkabul, saya ucapkan selamat. Semoga hidup Anda berkah dunia akhirat. Amin ya. Nah, bagaimana kalau kita belum tercapai cita-citanya? Ya, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, itu kalau kita keinginan kita belum terkabul, ya bersabarlah karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar gitu kan. Nah, beberapa orang banyak yang dia nggak sabaran ya gitu. Jadi dia kepengen begitu dia punya cita-cita pengen langsung dikabulkan, atau misalnya ketika dia punya keinginan terus dia berdoa, dia langsung kepengen dikabulkan, padahal uh, berdoa itu apa istilahnya perlu waktu gitu kan, jadi perlu kesabaran. Jadi kadang ketika kita minta itu belum sama Tuhan itu belum langsung dikabulkan karena ada maksud tertentu gitu kan, seperti itu ya. Di dalam Al-Quran gitu kan, surat Al-Baqarah ayat 216 itu Allah berfirman gini, kamu mungkin tidak menyukai sesuatu ya, tetapi padahal itu baik untuk kamu, atau bisa jadi kamu justru menyukai sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik bagimu gitu kan. Jadi Allah lebih mengetahui yang kamu ketahui ya. Jadi gitu. Jadi dalam pandangan kita, kita misalnya kepengen A gitu kan, padahal itu A itu nggak bagus gitu kan, yang bagus itu B, tapi kita nggak suka B gitu kan, jadi suka berbeda gitu kan. Nah, kadang yang kita minta suka berbeda dari kenyataan gitu kan, seperti itu ya. Misalnya gini ya, kita sedang dalam suatu perjalanan, dalam perjalanan ketika kita buat pergian gitu kan, kita maunya itu ya Allah, berilah saya kelancaran di jalan loh, supaya tidak macet segala macam gitu kan. Tapi ternyata pada kenyataannya ketika di jalan itu justru tidak sesuai gitu kan, kita minta lancar supaya nggak macet, tapi malah jalanan macet total sehingga kita akhirnya telat sampai di tujuan gitu kan. Misalnya tujuan kita ke bandara, jadi ketika kita sampai di bandara kita ketinggalan pesawat, terus kita gerutu, wah terus langsung kita berusaha, oh gimana sih Tuhan gini gitu kan. Ternyata setelah kita gerutu beberapa jam kemudian gitu kan, kita dapat informasi bahwa pesawat yang kita tumpangi itu kecelakaan gitu kan. Wah, dari situ tiba-tiba kita kaget, astagfirullahaladzim itu kan, untung saya telat misalnya gitu. Barusan beberapa jam yang lalu kita suka ngerutu kan, wah gimana sih gini gitu, kita ngerutu karena telat. Ternyata beberapa jam kemudian kita alhamdulillah untung gitu, pesawatnya telat gitu kan. Nah, jadi di situ menurut kita dengan kita telat itu kayaknya jelek gitu, padahal dalam Allah itu sengaja gitu kan dibuat telat supaya kita dikasih panjang umur. Karena kalau sesuai dengan tujuan tiba-tiba pesawat itu selesai juga hidup kita kan gitu, seperti itu. Jadi manusia suka nggak sabaran gitu, menganggap wah ini kenapa kebagian tidak sesuai dengan kenyataan gitu kan, suka dia gerutu gitu kan, seperti itu ya. Nah, jadi kita terus kadang juga manusia itu ketika dia ditimpa suatu musibah misalnya itu juga suka gerutu gitu kan. Padahal di dalam Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman ya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Jadi ketika kita ditimpa musibah ya, itu Tuhan sudah tahu takarannya gitu kan. Kalau misalnya kira-kira itu kita nggak sanggup, Tuhan nggak akan ngasih. Tapi ketika kita dikasih, nah Tuhan tahu kita pasti bisa apa mengatasinya gitu kan. Tapi kadang kita suka kesel dulu berusaha gitu kan, kita nggak berusaha sabar gitu, nggak berusaha tawakal, padahal itu tujuan kita diberi musibah itu supaya kita naikkan derajat kita dinaikkan gitu kan. Di dalam surat Al-Imran ayat 139 Tuhan berfirman, janganlah kamu merasa lemah, dan bersedih hati karena sesungguhnya kamu itu yang paling tinggi derajatnya. Jadi kita ini paling tinggi derajatnya gitu. Nah, salah satu kita bukti bahwa kita ini derajat tinggi itu ya kita ditimpa musibah supaya derajat kita naiknya
2 episode yang lalu saya sudah membahas bahwa manusia ditimpa musibah bukan karena Tuhan sebel, justru karena Tuhan ingin menaikkan derajat kita. Dengan derajat kita naik, itu insya Allah uh, ya hidup kita juga akan lebih berkah gitu kan, dengan dinaikkan kita derajat seperti itu. Jadi bersabarlah dalam menghadapi suatu musibah, bersabarlah kalau keinginan kita belum tercapai gitu loh. Mungkin nanti akan diganti dengan yang lebih baik yang kita tidak sangka-sangka, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Di bersabar dan berbaik sangka gitu kan sama Allah, bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu yang merupakan yang terbaik ya dalam pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Karena pandangan manusia sering salah. Pandangan manusia itu, pendapat manusia itu sering diliputi hawa nafsu, jadi tidak disertai akal pikiran, jadi sering salah. Tapi pandangan Tuhan pasti benar gitu kan, maha benar Allah besar, dengan segala firman-Nya. Jadi apa yang terbaik yang terjadi pada diri kita itu adalah sesuai dengan yang terbaik menurut pandangan Allah gitu kan. Jadi kita berbaik sangka sama Tuhan gitu kan. Nah, tetapi Bang Tio, bagaimana kalau misalnya kita tidak sesuai kenyataan, boleh nggak kita kesal, marah gitu kan? Atau kita kecewa sama Tuhan gitu, seperti itu kan. Nah, perlu secara ketahui ketika kita marah ya, itu akal sehat kita nggak jalan ya, akal sehat kita nggak jalan, dan kita akan cenderung berbuat suatu kesalahan, dan kesalahan itu biasanya berujung pada suatu dosa gitu kan. Nah, perlu secara ketahui gitu kan, yang namanya setan ya itu senang sama orang yang berbuat salah, karena ketika kita berbuat salah itu setan akan mudah menjerumus kita ke dalam berbuat dosa gitu kan, seperti itu kan. Nah, di dalam Al-Quran Tuhan telah berfirman gitu kan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Perhatikan, setan musuh yang nyata bagimu ya. Mu di sini maksudnya kita ya, bangsa manusia. Jadi ditegaskan oleh Tuhan bahwa setan musuh nyata, jadi jangan diikuti. Kenapa? Karena setan itu selalu menyarankan kita untuk mengikuti hawa nafsu, dan dia untuk berbuat suatu kemaksiatan ya. Jadi jangan diikuti ya. Jadi misalnya kalau ada teman kita, kawan kita, tangga kita bilang kepada kita bahwa boleh kita marah gitu kan, bahkan kita marah semarah-marahnya gitu kan sama Tuhan gitu ya, dengan alasan gitu kita kan manusia itu tetap salah dan dosa, jadi sesekali bolehlah marah gitu kan, seperti itu. Bahkan dia mengatakan kepada kita bahwa marah kepada Tuhan itu bukti bahwa kita dekat dengan Tuhan ya. Saya bilang itu salah besar. Justru ketika kita marah, kita akan mudah tergelincir, dan setan akan senang sama orang marah gitu kan. Jadi dia harus mengikuti hawa nafsu gitu. Itu setan senang gitu. Jadi ya jangan diikuti gitu kan, seperti itu gitu. Karena kita akan mudah terjerumus gitu kan. Nah, perlu saya ketahui setan itu bisa berasal dari bangsa manusia dan bisa berasal dari bangsa jin ya gitu kan. Kalau malaikat itu dia tidak dirancang oleh Tuhan taat, dia tidak akan pernah durhaka gitu. Jadi setan itu tidak berasal dari bangsa malaikat. Demikian juga hewan itu dia hanya dikasih nafsu, dia tidak dikasih akal pikiran. Jadi ketika dia mengikuti hawa nafsunya saja gitu kan, itu wajar gitu kan, seperti itu. Tapi kita manusia gitu, kita dikasih akal pikiran, kita juga dikasih hawa nafsu, tapi kita juga dikasih hati nurani. Jadi kita dikasih kebebasan, bisa bebas memilih mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita terjerumus, yaitu kita akan dihitung dosa gitu kan, karena kita sudah dikasih pilihan seperti itu ya. Jadi jangan mengikuti perbuatan setan, karena sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu gitu kan, dan dia akan selalu menjerumuskan kita seperti itu ya. Nah, contohnya gitu, kalau kita mengetahui nafsu itu tadi, ketika kita marah gitu kan, kesal, apalagi sama Tuhan, kita marah sama orang aja itu sangat disarankan jangan, apalagi marah sama Tuhan, karena ketika kita marah itu tadi mudah dijerumuskan. Dan perlu saya ketahui gitu kan, di dalam 2 episode sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa Tuhan itu mengatakan kepada kita bahwa kita janganlah berputus asa dari rahmat Tuhan, karena ketika kita berputus asa dari rahmat Tuhan, kita termasuk orang yang sesat, kita telah melakukan suatu dosa besar. Nah, salah satu contoh kita berputus asa dari rahmat Tuhan ketika kita berburuk sangka, ketika kita marah sama Tuhan gitu, karena kenyataan tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu, seperti itu. Padahal kenyataan yang berbeda itu justru karena Tuhan tahu itulah yang terbaik gitu kan. Seperti kasus tadi kecelakaan pesawat. Coba kalau kita ngikutin, ketika Tuhan ngikutin maunya kita gitu, kita dibikin tepat waktu. Nah, salah umur kita. Seperti karena Tuhan tahu karena ini kecelakaan, jadi sengaja dibuat kita telat gitu supaya kita masih bisa selamat. Itu bukti bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kita lah yang harus berbaik sangka gitu kan, bahwa yang terjadi itu itulah yang terbaik buat kita, seperti itu. Oke? Nah, gitu. Nah, jadi ketika kita ditimpa musibah, ketika kita belum tercapai, sabarlah gitu kan. Itulah yang terbaik untuk kita gitu kan. Dan sesungguhnya sabar itu lebih disukai oleh Tuhan gitu kan. Allah menjanjikan pahala yang berlipat-lipat jika kita bersabar gitu. Bang Tio, pahala kan gak bisa buat beli beras gitu kan. Saya kan pengen hidup sukses gitu kan. Jadi gimana caranya gitu? Itu tadi dengan bersabar, nanti insya Allah alam semesta dengan caranya sendiri itu akan menuntun kita kepada rezeki yang berkah gitu kan. Yang penting kita sabar. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah,
perlu saya ketahui gitu bahwa di balik kesulitan, ini bukan kata Bang Tio, ini di dalam firman Tuhan, Tuhan berkata sesungguhnya di balik kesulitan akan ada kemudahan. Jadi ketika kita ditimpa musibah sulit memang, tapi kalau kita bersabar, insya Allah setelah itu akan ada kemudahan. Jadi kemudahan dalam mencari rezeki, kemudahan dalam menuntut ilmu, kemudahan dalam kebebasan finansial, dan kemudahan dalam mencapai cita-cita seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham itu pesan saya hari ini gitu kan. Bersabarlah jika ditimpa musibah, jangan berputus asa dari rahmat Tuhan, karena itu merupakan hal yang tidak disukai Tuhan. Kemudian berbaik sangka sama Tuhan, karena yang terjadi itulah yang terbaik kepada kita. Dan bersabar dalam menghadapi musibah. Kita bersabar jika doa kita belum terkabulkan, bersabarlah jika keinginan kita berbeda dengan kenyataan. Dan ini yang paling penting, jauhi bisikan setan yang berwujud manusia gitu, karena dia akan selalu menjemas kita. Oke, mudah-mudahan episode ini bermanfaat untuk Sarah gitu kan. Jangan lupa tonton terus dari awal sampai akhir supaya tidak gagal mandiri. Kalau perlu berulang-ulang biar makin paham gitu kan. Kalau masih bingung juga ya itu tulis di kolom komentar gitu kan, disertai dengan menekan tombol like, subscribe, sama tombol lonceng supaya kalau ada pembaruan data Sarah dapat informasi lebih dulu dari yang lain gitu kan. Sampai jumpa pada episode lainnya yang lebih bermanfaat, yang lebih berenergi, yang lebih powerful, yang lebih berguna gitu kan bagi alam semesta dan makhluk yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.